Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cyber.tv. Pada kesempatan kali ini, di sini kita akan coba untuk membahas tentang Flippa Clips. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kalian sudah pernah beli Flippa Clips sendiri, di sini kalian bisa memasangnya di Chromebook. Ya, jadi ini sesuai di Play Store, kalian bisa langsung Flippa Clips. Nah, ini dia teman-teman ya, Flippa Clips bisa diinstal di sini. Dan di sini untuk Flippa Clips berjalan dengan baik. Nah, tetapi ini kita tidak hanya seperti ini aja teman-teman. Jadi kita akan melakukan eksplorasi karena ini work well gitu kan. Kadang itu ada beberapa fungsi yang tidak bekerja dengan baik. Nah, seperti ketika kita bahas tentang Pixel Lab ya. Jadi kalau misalnya kita pakai smartphone atau tablet itu bisa lancar, nah tetapi ketika kita bisa install di Chromebook ya, ternyata ada beberapa tool yang case dan tidak bisa ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan coba untuk sekaligus kita ngebahas tentang bagaimana cara penggunaan Flippa Clips di Chromebook ini. Oke, tentu ketika kita itu bicara tentang Flippa Clips di Chromebook, ini kita sudah mendapatkan software desktop ya teman-teman ya. Karena di sini tampilannya lebih luas gitu ya teman-teman, dan kita bisa menggunakan mouse semacam ini bro. Jadi kita pakai mouse. Jadi buat kalian yang biasanya gambar pakai mouse itu ya, lebih enjoy gambar pakai mouse, ini sangat kompatibel sekali. Nah lalu bagaimana dengan kalau misalnya kita mau pengen pakai touchpad ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya drawing pad gitu ya, drawing pad, jadi kita pakai ini. Kalau kita mau pakai di sini touchpad agar lebih enak ya. Nah di sini misalnya di sini ya. Nah hanya aja ini nggak terlalu bisa ya udah berhenti sampai sini. Jadi ini enggak terlalu bisa bebas gitu ya teman-teman, karena ada keterbatasan gitu ya, dan harus disambung lagi gitu kan. Nah tapi itu posisinya adalah mouse-nya ada di situ nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mulai di sini, misalnya di sisi yang lain, tinggal kalian klikkan di sini, tinggal jalanin lagi ini. Lalu berhenti nih, misalnya ini kan udah nggak cukup nih, kalian ini rilis ya, atau kalian lepaskan tekanan dari ini tombol touchpadnya. Lalu kalau misalnya kalian udah mau mulai lagi, tinggal klik, lalu kalian mulai lagi di sini, misalnya di sini. Wah, kayak gini. Jadi agak tricky sih sebenarnya kalau misalnya kalian pakai touchpad gitu ya teman-teman ya, agak tricky. Nah beda lagi kalau misalnya kalian pakai drawing pad ya teman-teman ya. Cuman di sini nanti kita akan coba untuk bahas pakai drawing pad. Di sini kita simpan dulu stylus pen-nya. Jadi kalau misalnya kalian tidak memiliki drawing pen, kalian bisa manfaatkan touchpad yang ada di sini nih teman-teman ya. Seakan-akan kalian itu pakai drawing pad. Cuman dia memang agak bekerja dua kali ya di sini ya. Ini juga harus bekerja ini. Ya kayak tadi ya. Jadi misalnya kalian udah mentok di sini, tinggal kalian tidak tekan gitu ya. Lalu kalian mulai lagi tekan langsung gitu. Nah kalau mouse enak lagi karena di sini kalau untuk mouse dia lebih luas ya teman-teman ya. Untuk Flippa Clips sendiri di sini kita akan coba mulai dari awal ya. Kita close dulu, kita klik Flippa Clips. Nah seperti ini. Jadi sebenarnya di sini itu udah ada contoh ya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buat sebuah animasi gitu ya, Flippa Clips ini dia dilengkapi dengan onion teman-teman ya. Jadi kalian bisa ngeblat gitu ya gambar yang sebelumnya untuk menjadikan sebuah gerakan gitu kan teman-teman. Kita sudah bahas sebenarnya teman-teman di pembahasan sebelumnya di video yang udah agak lama ya, dari pakai tablet. Dan kita akan coba play di sini seperti ini teman-teman ya. Tuh ini tuh terdiri dari banyak sekali frame teman-teman. Kalau kalian lihat di sini ya, ini framenya itu banyak banget teman-teman di sini. Kalian lihat, dan ini looping ya teman-teman ya di sini. Tuh kalian lihat, itu framenya itu banyak untuk membuat sebuah gerakan kayak gini teman-teman. Dan dengan adanya onion ini kita bisa ya dengan mudah untuk menentukan gerakan yang selanjutnya gitu ya teman-teman. Jadi untuk membuat animasi. Nah seperti ini adalah sampel atau contoh ya teman-teman ya.
sekarang untuk mulai project baru di sini, layoutnya tidak terlalu beda jauh ya teman-teman ya. Ketika kalian pakai tablet, ini plus kayak gini, terus kalian namai project animasinya, misalnya di sini buat animasi contoh. Dan dia udah mau ya di sini. Oh, udah mau. Jadi agak lama ya teman-teman ya. Jadi agak lama kalian klik di sini sampai keluar ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kalian namain projectnya, project example, misalnya kayak gini ya. Dan di sini kalian bisa pilih background ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa pilih yang ada di sini backgroundnya. Jadi di sini ada background yang sudah bawaan dari Paperclips, kalian bisa pilih. Ada yang tekstur dan lain sebagainya di sini, atau background putih aja kayak gini. Dan kalian bisa sesuaikan kanvasnya. Di sini misalnya kita pakai sini untuk Paperclips, dia sudah bisa 1080 atau Full HD teman-teman ya di sini. Dan di sini ada banyak sekali kanvas, ada Tumblr, ada Facebook, Vimeo, TikTok ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja kalian mau buat animasi untuk yang mana, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Kalian back aja di sini, kita pilih 1080, terus untuk frame per secondnya. Nah, sebenarnya frame per second itu 12 itu yang paling standar teman-teman, yang 12 itu yang minimal ya teman-teman ya untuk membuat sebuah gerakan kayak gini, misalnya kayak gini ya. Jadi ketika di bawah 12 itu nanti akan kasar, di atasnya kalian perlu banyak sekali frame yang kalian gambar gitu ya teman-teman. Kalau video sih otomatis ya kalian rekam gitu, cuman kalau gambar itu kan kalian harus menyesuaikan frame by frame. Jadi untuk ini berarti 12 frame dalam 1 detik ya teman-teman, per second, frame per second. Nah makanya ini teman-teman ya, jadi kita pakai yang standar aja 12, langsung create project. Nah right, dan di sini di area kerja kita ya, area kerja kita ini dia terdapat tools yang ada di sini nih teman-teman. Jadi toolsnya itu ada di samping gini ya, dan ini kalian kalau kalian klik di sini ada banyak sekali yang bisa kalian pilih seperti. Terus ini untuk ketebalan teman-teman ya, ketebalan dari ini kalian tinggal pilih yang mana nih, misalnya pilih ini kalian pilih ketebalan gitu kan, ini warnanya ya kalian bisa pilih, dan warnanya pun udah seperti ini teman-teman, jadi enak ya gitu. Dan kita juga bisa pakai color picture, jadi kita bisa ngambil color dari palet kita teman-teman, dan ini kita juga bisa tambahin, kita bisa buat palet kita sendiri nih teman-teman ya, ya seperti ini gitu ya. Cuman ini kita tidak bisa import mungkin palet secara otomatis ya, ya kayak gitu. Jadi kita bisa susun dulu gitu ya teman-teman ya, palet kita ya teman-teman. Kalian bisa cari color palet di manapun, banyak ya color palet yang bisa kalian ambil dulu lalu kalian susun seperti itu bro. Nah nanti kumpulan paletnya ada di sini teman-teman. Jadi ini ada, ini kalau kalian geser ya, kalian geser seperti ini, itu banyak sekali palet yang sudah tersedia di sini, atau template ya teman-teman ya, templatenya. Oke, jadi sampai di sini ternyata lancar ya teman-teman. Kita udah coba tes, jadi lancar. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk pengaturan warna ada di sini. Kalian bisa pilih beberapa tool yang ada di sini. Untuk penanya ya teman-teman, penanya di sini ada yang dalam bentuk kayak stabilo ya teman-teman. Di sini biasanya ini buat ini ya. Kan ini model kayak gini. Dan ini kalian bisa tebelin ya, kalian tinggal kayak gini aja naikkan. Nah kalau ini dia, nah ini lebih ke kuas ya, kita pakai kuas. Ini pensil ya teman-teman ya, pensil. Kalau ini ballpoint. Nah kalau pensil itu biasanya seringnya buat sketch ya teman-teman. Di sini ballpoint untuk menebalkan. Nah di sini kan udah kecoret-coret nih teman-teman. Kalau misalnya kalian mau ngereset, kita bisa klik pada bagian ini yang ada di bawah sini ya, di bawah ini. Klik ini, diklik aja, klik kiri ya teman-teman ya. Lalu kalian tinggal remove frame. Oke seperti itu.
Jadi itu ya teman-teman ya. Oke, ini untuk tool utama ya sebenarnya, kayak ini buat coret-coretnya. Terus kalau misalnya kalian melakukan kesalahan di sini, kalian bisa langsung pergi ke sini nih, ada penghapus ya teman-teman ya. Nah di sini kita kan buat, nah jadi kita buat sesuatu ya di sini ya. Dekat banget, kita bisa geser. Terus misalnya kita geser ke sini mouse-nya, jadi enak ya ini ya. Jadi mouse-nya itu enggak mengikuti ini teman-teman. Jadi seperti ini sebenarnya lebih enak pakai ini ya, pakai mouse ya, kayak gini aja ya. Oke, kayak seperti ini ya. Kalau misalnya kita salah ya, misalnya gini salah, kita mau menghapus nih, tinggal klik aja hapus ini, langsung kalian aja. Nah untuk mengatur ketebalan di sini kalian bisa naikin pada bagian ini ya, klik aja, klik kiri, naikkan gitu ya teman-teman ya. Ini dan ini agak lebih besar sehingga di sini kalian tidak kesusahan. Oke, jadi bisa langsung cepat seperti itu bro. Oke, dan ini untuk ininya ya teman-teman ya. Jadi ini ternyata ada untuk mengatur ininya teman-teman kalian lihat. Nah ini berbeda ya teman-teman, jadi semakin ke bawah dia semakin rata, ini semakin ngeblur. Jadi kalian bisa buat ini ya teman-teman, kayak buat kalau misalnya kalian menghapus itu agak ngeblur-blur gitu ya teman-teman gitu. Dan di sini untuk warna ini oke, untuk ininya ya teman-teman ya. Nih, jadi kalau misalnya kalian menghapus di sini tidak langsung ya, tapi kalau misalnya di sini kalian naikkan kayak gini, tuh dia langsung. Apalagi kalau misalnya di sini kalian gini kan, maka dia akan langsung ya teman-teman, flat. Nah seperti itu. Untuk kembali tinggal klik aja pada bagian ini. Nah ini udah kembali. Kalau pengen cepet lagi kalian bisa pakai lasso. Ya di sini udah kalian warnai gitu ya teman-teman ya. Nah di sini tinggal kalian gini kan. Lasso itu gunanya buat mindah juga teman-teman ya. Selain ini juga bisa buat menghapus seperti ini. Kalian juga bisa gini kan. Nah bisa gini kan. Jadi vertikal sama horizontal. Ini kalian bisa flip. Nah kalian bisa menghapus nih teman-teman ya. Jadi cepet pakai lasso gitu ya teman-teman kan. Seperti itu. Dan ini lasso juga bisa kita gunakan untuk memindah objek yang ada di sini nih. Seperti ini kita pindah, misalnya kita pindah di sini nih, di atas ini. Oke, seperti ini. Jadi untuk menggabungkan, oke, seperti itu fungsi dari lasso. Nah di sini untuk pewarnaannya nih, pewarnaannya di sini kalian bisa klik. Di sini itu ada pewarnaan thresholdnya ya teman-teman. Kalian misalnya mau full kayak ini, kita klik. Nah karena ini pensil ya teman-teman ya, aku lupa ini pensil. Nah coba sekarang kita akan buat yang tidak pensil. Nah di sini ya kita ngeblat aja, ini yang dinamakan onion ya teman-teman ya. Di onionnya itu ada di sini nih, onionnya. Jadi kalian bisa aktifkan atau kalian bisa nonaktifkan ya. Ini kalian aktifkan. Nah lalu di sini kalian bisa kasih, nah seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk pensil ternyata tadi dia hanya untuk ngeblat buat sketsa saja teman-teman. Jadi kalau misalnya diwarnai itu kita pakai pen seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nah cuman di sini untuk sayang sekali di sini untuk aku untuk ininya yang nggak bisa ya teman-teman ya, atau harus sempat nggak bisa untuk scrollnya, ini yang scrollnya nggak bisa. Oke jadi seperti itu ya teman-teman. Ini untuk pewarnaan ya. Terus di sini ada teks, jadi kalian bisa memberikan teks di sini. Tinggal kalian klik aja di sini untuk masukkan teks, coba. Nah di sini ya kalian bisa geser ke sini misalnya kayak gini teman-teman. Kalian bisa agak ini, nah jadi kayak rotasi. Oke seperti ini bro. Kalian bisa juga untuk flip, nah flip atas flip bawah kayak gini teman-teman.
dan ini untuk menghapusnya. Kalian bisa pilih font juga teman-teman, tinggal klik aja yang ini, lalu di sini kalian bisa pilih font yang tersedia. Oke, nice, like this. Lalu untuk ukuran teks di sini kalian bisa pilih di sini. Nah, ini ya. Untuk warnanya kalian bisa pilih yang ada di sini nih. Kalian bisa sesuaikan dengan palet kalian. Bisa seperti ini. Jadi biar sesuai gitu ya, teman-teman ya. Kalau udah tinggal klik sembarang tempat aja kayak gini. Kalau misalnya kalian pengen kembali ke tool utama, kalian tinggal klik teksnya kayak gini. Udah. Simple ya, teman-teman ya. Seperti ini saja gitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan di sini udah ya untuk tool yang ada di sini. Terus tool yang ada di sini tuh ada penggaris, terus ada buat copy gitu ya. Misalnya gini. Di sini ya, misalnya kalian pakai lasso di bagian sini. Lalu di sini kalian mau copy nih. Paste. Nah, seperti ini. Paste lagi. Nah, gini teman-teman ya. Jadi untuk copy paste kalian bisa kombinasikan dengan menggunakan lasso, teman-teman. Lalu bagaimana dengan teks? Itu kan tadi kan kita pakai goresan pensil ya. Kalau teks gimana? Sama aja, bisa tinggal gini ya, geser ya. Nah, gitu. Dan ini yang atas ini kan redo sama undo sama redo ya, teman-teman. Saya yakin kalian tahu. Kalau ini kalian mau full screen, kalian mau kembalikan ya teman-teman ya di sini. Jadi ini oh ya, kalau untuk ini di sini misalnya kalian kan mau ini ya, kalian tinggal paskan aja untuk mouse-nya misalnya di sini, lalu kalian mau zoom tinggal gini aja, tinggal capit. Nah, nanti dia akan sesuaikan di sini ancor poinnya itu adalah si kursornya. Misalnya kursornya kalian taruh sini, maka dia akan sini gitu ya. Kalau kalian zoom itu, ini ancor poinnya adalah kursor atau titik pusatnya ya, ada kursor ini. Nah, di sini kalian bisa, kalau ini kan udah dalam kondisi ini ya, jadi biar kita nggak nyapit terus gitu ya, kalian bisa langsung klik ini. Jadi ini langsung ya teman-teman, jadi ini full normal ya, ketampilan ke full kertas seperti itu. Nah, kita udah belajar yang ada di atas sama di bawah nih. Terus di sini ini ada semacam ruler atau garis. Nah, jadi garis ini tuh aktif ketika kita itu mulai melukis ya. Kita mulai melukis. Saya seperti ini ya, kita pakai garis. Nah, ini kita ada bantuan garis nih. Jadi kalau misalnya kita mau melukis kayak gini, tinggal ini kan garis lurus ya. Kalian tinggal kayak gini aja di atas. Maka ini akan garis lurus. Jadi kalau misalnya kita mau buat garis lurus itu gampang ya teman-teman di sini. Nah, tinggal kalau misalnya kita mau agak serong. Nah, seperti ini. Serong lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya garis itu ya teman-teman ya. Gitu bro. Jadi di sini kita juga bisa ngatur. Misalnya di sini kita mau pengen, oke, seperti ini. Nah, gitu. Jadi walaupun kalian di sini juga ini sama akan kayak gini teman-teman. Gitu. Ini untuk garis ya, untuk membantu kalian. Cuman di sini memang untuk Flippaclip sendiri dia tidak bisa smoothing ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk ini kalau misalnya kalian mau nonaktifkan, klik. Nah, jadi nggak usah bimbang ya. Nggak usah bingung di sini ya. Kalau misalnya ini kayak gini nggak merah ya, jadi dia nggak aktif, kalian bisa bebas lagi. Jadi sebenarnya Flippacrip ini sangat cocok buat kalian yang memang udah terbiasa gambar gitu ya teman-teman. Jadi di sini kalian mungkin akan terbiasa buat gambar yang enggak ragu-ragu atau lurus ya teman-teman ya. Jadi kan kadang kalau misalnya pemula gitu kan kadang gini ya, kayak saya ini ya, jadi gambarnya itu kayak nggak bisa lurus garisnya ya kalau kita mau buat garis gitu ya teman-teman ya. Gitu biasanya kalau di Inkscape atau di beberapa software lainnya kita kan ada yang namanya smoothing ya. Jadi agar kita itu bisa menggambar garis lurus ya, menggambar lurus dengan lurus, jadi kayak seakan-akan kayak pro gitu kan. Nah, ini ya kayak gini ya teman-teman ya, maksud saya gini. Jadi itu garisnya kita mau gambar itu garisnya itu kayak garis yang nggak lurus gitu ya, nggak tegas seperti itu bro. Nah lalu kita beralih ke sini nih, di bagian sini.
Di situ tadi kita sudah belajar semua itu dasar ya teman-teman, dasar ketika kita pengen berkenalan dengan Vipa Clips ini, dan ini di Chromebook ya teman-teman. Dan sampai di sini itu sebenarnya beberapa tool tadi itu udah normal, menurut saya udah normal ya teman-teman ya, udah bisa kita menggunakannya dengan baik ya teman-teman ya, termasuk rulernya ya teman-teman, ruler, terus untuk lasso dan untuk copy paste dan lain sebagainya. Bahkan untuk color paletnya pun juga udah normal semuanya ya, dan itu sebenarnya udah oke, udah oke ya teman-teman ya, udah oke gitu ya teman-teman, dari segi hanya itu aja udah oke. Nah tapi kita akan lanjut lagi. Nah di bagian sini, bagian titik 3 vertikal, kita klik di sini ada project setting nih. Kalian bisa setting lagi untuk projectnya yang tadi ya teman-teman ya, untuk frame per secondnya ya teman-teman. Untuk yang ini udah final. Oke, dan untuk nama projectnya juga kalian bisa atur lagi gitu ya. Terus untuk frame viewer, jadi ini kalau misalnya kalian udah memiliki banyak sekali frame, ini sangat berfungsi sekali. Kalian bisa tahu gitu ya teman-teman, detailnya ya seperti ini. Jadi kalian bisa lebih bisa review gitu ya, review frame yang sudah kalian buat, termasuk keyframe yang menentukan gerakan gitu ya teman-teman ya. Terus saja di sini onion nih, onion itu yang tadi ya teman-teman ya, kalau misalnya ini kalian tidak nonaktifkan, maka di sini kalian nggak aktif ini, jadi kalian nggak bisa ngeblat ya dari frame pertama. Cuman kalau misalnya kalian aktifkan, di sini kalian bisa ngeblat ya teman-teman ya, seperti itu. Grid ini sebenarnya buat fungsinya agar kalau misalnya kalian misalnya buat wajah gitu ya teman-teman. Jadi untuk membantu kalian agar lebih proporsional gitu ya, karena di sini tidak ada fitur untuk langsung mirroring ya. Jadi kalian bisa manipulasi sebenarnya yang tadi ya. Jadi kalian buat yang ada di samping sini, lalu kalian copy, lalu kalian flip seperti itu teman-teman ya. Bisa manipulasi, cuman agak kurang praktis juga ya. Jadi kita tidak ada fitur mirroring di sini seperti itu, sehingga di sini ya memang grid ini fungsi banget. Lalu di sini kalian bisa tambahkan video juga. Kalau misalnya kalian mau buat ini ya, mau mentranslate dari sebuah rekaman video ke animasi gitu ya, lalu kalian trace satu persatu tuh. Bayangkan kalau misalnya ada 1000 frame, waduh pegel banget itu teman-teman. Jadi untuk mengubah mengubah rekaman video ke dalam animasi itu, wow, satu frame itu aja udah ngeblatnya. Kalau misalnya pengen detail itu lama banget ya teman-teman, kecuali kalau kalian udah pro aja itu butuh waktu. Apalagi kalau misalnya biasanya video itu kan 1000 frame atau bahkan sampai 10.000 frame, wow. Nah ini untuk add image juga, kalian bisa tambahkan image ya teman-teman. Misalnya di sini SVG bisa tambahkan, kayaknya nggak bisa deh, SVG nggak bisa ditambahin di sini ya teman-teman. Jadi add image itu dia, aduh aku nggak punya gambar lain yang, oh ini dia. Nah di sini ya misalnya gini, jadi untuk file ini untuk tambahan, kalau misalnya kalian punya palet itu tadi ya teman-teman, jadi kalian bisa gini ngatur color paletnya. Nah di sini seperti ini, kalian pick, misalnya di sini kalian pick ini warna ini, nah seperti ini, terus ini taruh sini, pick misalnya warna ini gitu kan. Oh iya, kalian tambahkan dulu ya plus lupa gue. Terus ini misalnya yang ini gitu kan, langsung ini kalian tambahkan lagi. Nah seperti itu, jadi fungsinya buat ini ya. Selain kalian bisa trace juga, trace gambar gitu ya teman-teman ya, seperti itu, dimana kalian bisa langsung build kayak ini dari sini gitu ya. Tapi ini memang butuh keahlian khusus banget dan butuh konsentrasi seperti itu ya. Jadi untuk add image dan add video ya teman-teman ya, ini bisa. Untuk add video ini benar-benar dia meriah. Ini aku nggak punya video dari kamera yang bagus, nggak bisa ya teman-teman ya. Ini nggak usah kita praktekkan, yang jelas di sini nanti untuk videonya nanti akan jadi frame yang bisa kalian build. Oke.
Nah, lalu ini bagaimana aku bisa menghapus gambarnya gitu kan. Oke, di sini kita bisa pakai lasso. Jadi kita pilih dulu gambarnya ini teman-teman ya. Nah, ini. Oke, udah ya. Di sini kita udah pilih gambarnya. Dan gambarnya ini ikut kepotong ya, teman-teman. Jadi seharusnya kalau misalnya kalian mau import, kalian bisa buat layer di sini ya. Cuma nanti aja kita akan hapus ya, teman-teman. Karena ini nanti kita akan bahas. Oke, di sini untuk yang ini yang ada di sini ya, tool yang ada di sini sudah beres ya. Dan Make Movie kalau misalnya kalian sudah selesai untuk membuat animasi kalian, di situ kalian bisa Make Movie atau buat animasi kalian jadi video seperti itu bro, seperti ini. Kalian bisa atur lagi untuk ini outputnya gitu ya teman-teman. Ini bisa diatur juga untuk output size nya gitu ya. Misalnya kalian tadi itu pakainya pakai 720 bisa ke 1080, tapi nanti bisa dipecah gitu ya teman-teman ya, karena dibesarin. Nah, ini formatnya di sini ada MP4, GIF sama PNG sequence. Nah, PNG sequence ini sebenarnya sangat bisa kita kolaborasikan dengan After Effects ya, kalau kalian bermain After Effects gitu ya. Nah, pakai PNG sequence seperti itu. Nah, terus di sini ada flip clip watermark. Kalian bisa nonaktifkan jika kalian sudah nggak berlangganan ya. Jadi aku itu belinya itu full ya. Kalau kalian udah beli flip clips ini, jadi kalian bisa menghilangkan watermark dan kalian Make Movie aja udah beres. Seperti itu. Gini. Lalu allow. Oke, gitu ya. Karena ini cuma 2 frame. Jadi cepet ya, teman. Kita akan coba untuk ini teman-teman, kita akan coba untuk buka yang tadi ya, tadi gitu di sini pipa clips. Nah, ini dia. Nah, jadi kita yang tadi kita buat ya, dan ini langsung ke close ya, karena tadi ada error, kita nggak bisa open ya, nggak bisa open dari sini tadi, tapi nggak masalah karena di sini wah keren ya. Oke, keren. Nah, ini ada project kita tadi kesimpan ya teman-teman ya, tadi tenang aja. Oke, dan di sini kita akan belajar tentang ini yang ada di bawah ini. Nah, kalau kalian lihat di sini itu kita ada, nah ini kalau misalnya kalian mau dubbing suara ya teman-teman ya, mau dubbing suara di sini bisa langsung ya. Ini untuk bagian audio ya teman-teman. Kita akan coba untuk tambahkan aja banyak frame. Oke. Kita klik. Yang agak kecil aja di sini. Ini dia. Oke. Kita import dari ini lebih cepat ya, karena memang lebih pendek. Oke, sudah. Nah, ini dia. Udah. Oke. Oh, ternyata kalau ini tadi belum di drag ya teman-teman ya, harus di drag dulu. Nah, ini ya teman-teman ya, kita udah bisa kembali. Cuman di sini perlu kita drag dulu teman-teman. Jadi ini disesuaikan dia di frame mana gitu ya, mulainya. Nah, udah beres. Dan kalau misalnya kita mau voice over misalnya di sini, oke, kita klik, oke, kita when allow, press hold. Oke, di sini kita akan mencoba untuk melakukan perekaman menggunakan pipa clips. Oke, kita centang. Ini sudah ada di sini. Kita perlu drag dulu ya, kayak yang tadi kita drag ke frame mana nih, misalnya frame 1 seperti ini ya. Udah. Oke, di sini kita akan mencoba untuk ketumbuk teman-teman, ketumbuk. Oke, di sini kita akan
Begini. Oke, ternyata tadi ketumpuk ya suaranya, bro. Kita gini, import lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, gini teman-teman, jadi ketumpuk tadi. Oke, ternyata nah, ini seperti itu, bro. Jadi ini kita bisa langsung proses di sini. Untuk kembali tinggal gini aja, klik ya teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi gitu, bro. Nah itu ya, jadi ini untuk konsep frame-nya ya teman-teman ya, termasuk untuk audio yang tadi ya teman-teman. Oke, beres ya di sini ya. Terus di sini kalau kalian lihat, nah ini ada layer ya teman-teman ya. Jadi layer itu berlaku untuk semua frame ya teman-teman. Jadi misalnya ya, misalnya di sini ya, frame 3 itu ada 3 layer ya, ada 3 layer. Nah kalau kita klik frame 2 ya seperti ini, kita coba klik di sini, maka dia akan ada 3 layer, jadi sama. Misalnya di sini kita kasih layernya itu misalnya ya di sini. Nah di sini ada adding more layer may slow down the performance of your device. Jadi tidak disarankan, memang di sini udah maksimal ya teman-teman ya. Walaupun di sini memang bisa, ya nanti bisa performanya slow. Di sini kita bisa cancel. Oke, jadi maksimal di sini 6 ya ternyata untuk Samsung Chromebook 4 ini, untuk mendapatkan performa yang baik seperti itu. Dan ini berlaku untuk semua teman-teman ya, termasuk di sini yang ada di sini, ini juga ada nih di sini. Nah kan ini ada 8 ya, lalu bagaimana dengan kontennya yang ada di sini? Misalnya di sini kita akan klik di 2 ya, yang di frame 2 seperti ini gitu ya. Lalu kita tambahin nih di layar 2-nya, misalnya seperti ini, kita tambahin apa ya, kayak gini ya, misalnya seperti ini. Oke, sudah ini misalnya ya. Lalu di sini kan kita tambahkan lagi untuk yang layar 3. Nah seperti ini misalnya gini. Nah lalu kalau di sini ya, ini kan yang tadi ya, karena onion aktif. Lalu kita misalnya mau ngubah nih di sini. Nah ini kosong ya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya ini udah berbeda. Walaupun di sini sama-sama ada 6 layer, tapi ini statusnya kosong teman-teman ya. Kalian lihat di situ, itu kosong ya teman-teman ya. Di sini itu beda. Ini sama ini tuh beda. Tuh kalian lihat, itu udah beda. Kalau kita nonaktifkan onion seperti ini, dia itu udah beda teman-teman. Nah ini ya. Jadi untuk layarnya ini kalau kalian lihat di sini udah berbeda teman-teman ya. Nah ini berbeda. Jadi seperti itu, walaupun di sini jumlahnya sama ya, karena yang udah tentukan misalnya maksimal 6 layar kayak gitu. Itu bro. Nah lalu bagaimana dengan cara mau, kalau misalnya kita mau copy paste layar gitu ya, apakah bisa? Nggak bisa langsung ya teman-teman, kita copy layarnya langsung copy ke situ, nggak bisa. Jadi kita pakainya pakai ini teman-teman. Misalnya kita klik pada bagian ini, lasso. Oke, kita lasso kayak gini, seperti ini. Lasso ya teman-teman, lasso malah ini lasso ya teman-teman, kita lasso. Oke seperti ini, lalu kita copy ya, kita copy langsung kita menuju ke sini nih. Nah sini ya, lalu kita copy ke layar ini misalnya kayak gini, paste. Nah seperti ini. Jadi kita bisa dapat objek yang ada di sini nih. Oke gitu ya teman-teman ya. Lalu di sini oke, jadi seperti itu ya untuk copy. Nah selanjutnya di sini kita bisa juga mengatur blending teman-teman ya. Di sini ada keren ya, tapi di sini oke, got it aja. Jadi ini ada kayak gini ya, ada multiply, dan ini blending yang biasa ya teman-teman ya, ada exclusion difference dan lain sebagainya. Ini beta ya, baru.
Dan ini ada glow. Wah, keren ya, ada glow juga. Ini fungsinya apa sih glow? Kalau misalnya kita turn on, oh jadi ini kayak model kayak gini ya, ada glowingnya di sini, di garisnya ini. Jadi ini bisa slow membuat performanya turun gitu bro. Oke, dan kalau kalian lihat di sini, kita ini sudah sejauh ini ya teman-teman, ini untuk Chromebooknya nggak panas ya teman-teman ya, nggak terlalu panas, ini cuma anget-anget aja ya. Jadi seperti itu ya untuk layering. Oh iya, tadi ada opacity ya, biasa teman-teman. Opacity kalau misalnya kalian turunin berarti nanti objeknya akan kayak gini. Oke, seperti itu ya, biasa. Nah, lalu di sini kita langsung ke pemungkas yang ada di sini nih. Kita bisa copy yang ada di sini ya, kita bisa copy frame, tinggal klik kiri aja di sini. Lalu kalian bisa copy frame, terus kalian langsung menuju ke sini nih, ada paste after atau paste before. Paste after itu berarti di sini setelahnya. Kalau paste before itu berarti di sebelumnya teman-teman. Oke, jadi gampang ya kalau misalnya kalian memang mau menyesuaikan. Jadi misalnya 5 frame ya, 5 frame itu sama gambarnya gitu kan, itu nggak apa-apa gitu. Jadi biar nanti gambar kalian tuh agak menjadi lebih tidak terlalu banyak melakukan coretan kalian gitu ya. Ini ya sudah, dan ini untuk menghapus frame. Pada ini untuk tambah frame ya, tapi frame kosong ya teman-teman ya. Di sini nambah frame kosong, ini juga nambah frame kosong sebelumnya, dan ini untuk menghapus framenya. Oke, seperti itu sudah ya teman-teman. Jadi sebenarnya kayak gini aja. Dan di sini untuk menutup pembahasan kita, di sini kita akan coba pakai pen tablet ya, buat kalian yang mungkin punya ekspektasi untuk menggunakan pen tablet ya, kita akan coba. Oke bro, jadi di sini kita sudah pinjamkan dari pen tablet ya, nggak ada di sini ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba pakai pen tablet. Oke, nice. Langsung aja di sini kita pasang di sini. Ini pakai yang dulu ya teman-teman ya, Wacom yang pas ada di rumah ya ini. Oke, kita bisa colokkan di sini. Oke. Nice. Ini dia, jadi ini udah terhubung ya antara pen tablet dengan Chromebook. Nah, kalian bisa lihat di sini ketika saya gini kan, kursornya udah ada nih di sini. Nah, kalau kita pakai ini, pakai pen tablet, kita tidak perlu untuk tekan ini ya teman-teman ya. Tidak perlu, jadi kita tinggal gini aja. Kita klik. Udah posnya kayak gini, lalu kita klik, kita langsung gambar nih. Nah, lebih enak sih sebenarnya kalau pakai pen tablet itu teman-teman, kalian bisa lebih kayak gambar di kertas gitu ya teman-teman, seperti ini ya. Cuman kalau kalian pakai pen tablet ya, kalau misalnya kalian mau mobile kemana-mana gitu kan teman-teman ya, kalian perlu bawa pen tabletnya juga gitu ya. Jadi agak menambah beratnya tas kalian gitu ya, walaupun sebenarnya nggak terlalu berat sih gitu. Oke, seperti itu. Nah, enak sih di sini kalau misalnya kita pakai pen tablet sebenarnya teman-teman. Jadi ini sangat cocok banget buat kalian yang memang bekerja di grafis kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini kalian ragu, di sini kan misalnya di sini katakanlah untuk Chromebook kita kan memang di sini untuk yang Samsung Chromebook 4 ini kan memiliki spesifikasi yang cukup minimal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sorry tadi ternyata koneksi internetnya drop. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, kita sudah memakai pen tablet di sini. Oke, jadi ulang lagi nih. Jadi kalau pen tablet itu kita tidak perlu untuk tekan ini ya teman-teman. Jadi ini langsung aja, karena pen tablet ini memang kayak gini ya. Kalau kayak gini kan ini mouse-nya dia akan bergerak. Oke. Jadi mouse-nya itu kan akan bergerak nih teman-teman ya. Ketika kita pakai pen tablet kayak gini, itu mouse-nya akan bergerak. Dan kalau misalnya kita ini ya, kita seperti ini tempelkan, dia akan langsung ngeklik ya. Kayak gini kita bisa mulai. Dan kalau misalnya kita pakai pen tablet itu seperti kita pakai kertas ya, gambar di kertas.
Nah seperti ini, lebih leluasa ya ketika kita sandingkan pen tablet dengan Flippa Clips ini teman-teman, seperti ini. Jadi lebih enak ya, cuman kayak yang saya bilang tadi ya teman-teman ya, tadi yang nggak record ya gitu tadi ya, agak lebih berat seperti itu bro. Nah jadi keren ya teman-teman ya di sini, dan ini cukup responsif ya teman-teman ketika kita pakai di Samsung Chromebook 4 ini teman-teman, responsif. Nah kalian lihat di sini, jadi tidak kebatas batasan ini tadi ya teman-teman ya, batasan kayak yang ada di touchpadnya. Jadi kalian bisa lebih leluasa dalam menggambar kayak gini. Nah di sini kalian mau mulai untuk mewarnai gitu ya, tinggal klik aja di sini, klik. Nah klik seperti ini kan, saya gini. Kalian juga bisa hanya pakai pen tablet aja, jadi nggak pakai mouse gitu ya. Kalau bisa kalian udah terbiasa pakai dua-duanya, mouse pakai ini gitu ya. Jadi misalnya ini untuk ini bisa, tapi kalau misalnya kalian pengen cepet ya, ini bisa, udah bisa kayak gini, tinggal kalian klik ya. Cuman pen tablet itu di sini nah agak kesulitan sih sebenarnya. Jadi emang enaknya sih dua kayak gitu ya teman-teman. Jadi buat fungsi-fungsi kita pakainya mouse, kalau untuk pas gambarnya pakainya ini itu sih. Nah kita bisa sesuaikan palet. Nah klik aja di sini, oke, klik aja objek yang tertutup. Wow, seperti itu bro. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ini mohon maaf ya, ini agak goyang-goyang karena di sini tadi agak ngedrop ketika saya taruh di atas. Jadi untuk pembahasan tentang Flippa Clips kita cukupkan sampai di sini ya. Minimal di sini untuk review di sini untuk pemakaian Flippa Clips di Samsung Chromebook 4 itu udah bisa selesai dan mewakili semuanya ya teman-teman ya. Termasuk tool-tool yang ada di dalamnya gitu ya. Dan dengan beberapa kombinasi hardware seperti mouse, terus ini tadi kalau misalnya kalian tidak pakai drawing pen gitu ya teman-teman ya. Di sini kalau misalnya kita pakai drawing pen itu seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi biar ini bisa buat sebagai referensi kalian gitu kan. Kalau misalnya kalian ini, dulu aku belinya murah kok teman-teman ya, jadi cuma 30 ribuan ini kita sudah bisa membuka semuanya gitu kan. Di sini termasuk kita di sini watermark juga kita sudah hilangkan gitu ya di sini. Oke, jadi seperti itu ya, kita bisa pakai multi device ya. Enaknya sih ini, kita pakai Google Play kayak gini, jadi kita hanya beli sekali, kita bisa pakai di beberapa device kita. Misalnya kita punya smartphone, punya laptop kayak gini, Chromebook punya ini, kita bisa kolaborasikan seperti itu. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.